pemirsa, jumpa lagi dengan gue Habib. Dan terima kasih telah gabung bersama gue di segmen Sudut Dunia. Buat lo yang masih penasaran dengan dunia, sama, gue juga masih. Pulau adalah tempat yang seharusnya menjadi pusat kedamaian dari sebuah kehidupan. Namun apa jadinya apabila sebuah pulau menjadi sebuah ancaman bagi makhluk hidup? Seperti di episode kali ini, gue akan membahas tentang sebuah pulau yang paling mengerikan, part 2. Oke, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa dukung terus karya gue dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya, agar gue lebih semangat lanjut kontennya. BTW, subscriber gue nggak nambah-nambah nih. Selain kalian nonton video kali ini, tonton juga video gue yang satu ini, yaitu membahas tentang sebuah pulau yang menjadi sebuah konspirasi besar tentang tempat tinggalnya sosok Dajjal. So, gak usah lama-lama lagi, langsung saja. Jangan kemana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Misteri Pulau Angker Poveglia. Poveglia adalah sebuah pulau yang terletak di antara Venezia dan Lido di Italia Utara. Pulau ini digunakan sebagai stasiun karantina bagi mereka yang menderita wabah dan penyakit lainnya, termasuk dibangunnya rumah sakit jiwa. Rumah sakit tersebut akhirnya ditutup pada tahun 1968 dan Poveglia dinyatakan sebagai pulau kosong sejak saat itu. Karena sejarahnya, pulau ini sering ditampilkan di acara paranormal. Para paranormal dan masyarakat luas percaya bahwa Poveglia adalah salah satu pulau paling berhantu di dunia. Dan pertanyaannya, mengapa Poveglia menjadi pulau angker? Semula bermula dari wabah kolera dan pes pada 1793. Black Disease, begitulah mereka menyebutnya. Sebanyak 160.000 orang di Venezia diperkirakan terkubur di sana. Ada yang menyebutnya dibakar hidup-hidup atau ditimbun secara massal di Pulau Poveglia. Penyebabnya, mereka dianggap akan menulari penduduk lainnya, khususnya daerah Venezia dan sekitarnya. Semua penduduk yang sakit akan langsung diasingkan ke Poveglia. Jikalau ada orang yang menemu topeng yang berbentuk kepala burung dengan paruh yang panjang, itulah topeng para dokter, agar bau mayat tidak masuk ke hidung mereka. Fungsi dari paruh panjang tersebut nantinya akan diisi semacam ramuan yang berguna agar para dokter tidak tertular dan terkontaminasi oleh berbagai penyakit. Berbagai kasus gila sering terjadi di sini. Namun, kasus yang paling terkenal disebut-sebut adalah ada salah satu dokter gila yang gemar menjalankan praktik lobotomi menggunakan palu, paku, bor, pahat, bahkan gergaji untuk menyentuh para pasiennya. Diduga, dokter itu dengan bebas melanjutkan kegiatannya dengan segala macam eksperimen mengerikan tanpa banyak perawatan untuk tindakan sanitasi. Kisah yang paling gempar yaitu di mana seorang pasien yang harus digergaji kepalanya, dipahat kepalanya hingga menembus otak, dibedah secara sadis, yang katanya
untuk mengetahui kondisi mental para pasien yang sakit jiwa dan merupakan bagian dari praktik pengobatan menuju kesehatan. Bagi mereka yang menolak, akan langsung dilempar dari menara rumah sakit, dan tidak sedikit dari mereka dinyatakan tewas. Teriakan-teriakan siksa terdengar dari pucuk menara ini. Menara yang memiliki lonceng besar, bila mana berbunyi, bisa terdengar sampai luar pulau. Dan lonceng itulah yang menjadi saksi bisu di balik pembantaian ini. Berbagai eksperimen dilakukan oleh dokter gila tersebut. Namun, tidak disangka, dokter tersebut dikabarkan meninggal juga dari menara lonceng ini. Salah satu versi cerita mengklaim bahwa dokter tersebut lompat dari menara untuk bunuh diri. Cerita lain menyebut dia kerap melihat penampakan hantu, bayangan, wujud yang menyeramkan, dan ia dikatakan didorong dari atas menara oleh entitas dunia lain. Kisah ini disaksikan oleh seorang perawat yang hendak menjenguk pasien. Perawat itu secara tidak sengaja menyaksikan dokter itu jatuh dari atas menara, yang juga bersumpah bahwa ia melihat dokter tersebut masih hidup selama beberapa detik, hingga sebuah asap misterius mendekatinya dan mengambil nafas terakhirnya. Akhirnya, pada 1968, rumah sakit ini resmi ditutup. Setelah penutupan itu, pemerintah Italia mencoba melelang pulau ini. Beberapa investor menawarkan proyek pariwisata dengan hotel berbintang. Investor lain menawarkan pendirian sebuah panti jompo. Namun hingga hari ini, rencana proyek tersebut selalu terkendala dan tidak pernah terwujud. Karena kan, Poveglia memiliki sejarah kelam, misteri yang besar, dan dibayangi kisah yang menyeramkan. Puluhan tahun berselang, warga setempat yang tinggal berdekatan dengan Pulau Poveglia mengaku sering mendengar suara lonceng dari arah pulau tersebut. Padahal, Poveglia jelas-jelas sudah tidak memiliki penduduk yang tinggal di sana. Dan bahkan lagi, lonceng yang berada di menara rumah sakit sudah lama dimusnahkan. Aneh nih. Konon, banyak orang yang mengalami pengalaman gaib dan menyeramkan ketika berkunjung di tempat tersebut. Katanya, dulu sempat ada beberapa orang yang dikirim untuk tinggal di sana. Namun keesokan harinya, mereka langsung kembali karena tidak tahan dengan suara ceritanya kerap terdengar setiap malam. Ada pula yang mengaku melihat penampakan sosok yang bersimpah darah, sosok tanpa kepala, sosok hitam besar, asap misterius, dan suara jeritan minta tolong. Dari itu, pemerintah melarang bagi masyarakat untuk melaksanakan tur umum menuju Poveglia, kecuali dengan izin yang sangat panjang. Hingga sekarang, Poveglia masih menjadi pulau yang kosong dan masih menyimpan aura mistis hingga sekarang. Itu dia guys, sebuah misteri besar di balik angkernya salah satu pulau yang paling mengerikan di dunia, Pulau Poveglia. Dengan kesan-kesan horor yang melengkapi pulau ini, nyatanya masih banyak sekali orang yang penasaran, yang nekat membayar berapapun demi bisa mengunjungi pulau ini. Kalau kalian nih, tertarik nggak? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih telah gabung bersama gua di segmen Sudut Dunia. Jangan lupa untuk terus dukung karya gua dengan cara tekan tombol subscribe yang sebanyak-banyaknya.
sekalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, karena next gue akan bahas sebuah misteri yang tak kalah misterius dari sekarang. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai jumpa lagi di segmen Sudut Dunia selanjutnya.